Penduduk yang tersisa mencoba melarikan diri, tetapi setiap kali seseorang mencoba meninggalkan desa, mereka akan ditemukan tewas di tempat-tempat yang aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Danger Zone. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian support channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share video kami ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya agar kami lebih semangat lagi buat video-video YG lainnya. Nah, di segmen Kismis kali ini saya akan membawakan cerita YG berjudul Desa Tanpa Nama. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung masuk ke alur ceritanya. Di sudut terpencil sebuah negara, ada sebuah desa yang tak pernah tercantum di peta. Desa itu tak memiliki nama, dan jarang sekali orang luar yang menemukannya. Mereka yang secara tak sengaja masuk ke desa itu, biasanya tidak pernah kembali. Bagi penduduk lokal di daerah sekitarnya, desa itu dikenal sebagai desa tanpa nama, dan mereka menghindarinya sebisa mungkin. Bertahun-tahun yang lalu, desa itu makmur dan penuh kehidupan. Orang-orang bekerja di ladang, anak-anak bermain di jalanan, dan malam hari dipenuhi dengan suara tawa dan nyanyian. Namun, suatu malam, segalanya berubah. Pada malam itu, langit tiba-tiba gelap gulita, lebih pekat daripada malam biasanya. Tidak ada bintang atau bulan yang terlihat, hanya kegelapan mutlak. Hawa dingin menyelusup ke setiap sudut desa, dan suara aneh terdengar dari hutan di sekitar desa, seperti bisikan-bisikan samar yang tidak bisa dimengerti. Suara itu membuat bulu kuduk merinding. Pagi harinya, penduduk desa menemukan seorang petani terbaring di tengah ladangnya dengan wajah penuh ketakutan. Matanya terbuka lebar, tetapi tak ada kehidupan di dalamnya. Tubuhnya kaku, seperti baru saja mengalami sesuatu yang sangat mengerikan. Di sekitar tubuhnya, ada jejak kaki yang aneh, seolah-olah berasal dari makhluk yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Beberapa hari kemudian, hal serupa terjadi lagi. Seorang wanita ditemukan tewas di rumahnya, dengan ekspresi yang sama mengerikannya. Kejadian-kejadian ini terus berlanjut, semakin lama semakin sering, hingga seluruh desa diliputi ketakutan. Penduduk yang tersisa mencoba melarikan diri, tetapi setiap kali seseorang mencoba meninggalkan desa, mereka akan ditemukan tewas di tempat-tempat yang aneh. Seolah-olah sesuatu tidak ingin mereka pergi, orang-orang mulai berbicara tentang kutukan, tentang roh-roh jahat yang marah, dan tentang dosa-dosa masa lalu yang harus dibayar. Namun, tidak ada yang tahu pasti apa yang menyebabkan kematian-kematian itu. Tak ada jejak, tak ada bukti, hanya ketakutan yang terus menghantui. Hingga suatu hari, seorang pendatang baru tiba di desa. Dia adalah seorang peneliti, tertarik oleh cerita-cerita misterius tentang desa itu. Dengan keberanian yang mungkin mendekati kebodohan, dia memutuskan untuk tinggal dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam pertama di desa itu, peneliti tersebut mendengar suara bisikan dari hutan. Berbekal senter dan kamera, dia mencoba mengikuti suara itu, berharap menemukan jawaban. Tapi semakin dalam dia masuk ke hutan, semakin aneh dan menyeramkan suasana di sekitarnya. Dia menemukan sebuah gua tua yang tersembunyi di balik pepohonan lebat. Di dalam gua itu, ada ukiran-ukiran aneh di dinding yang menggambarkan ritual-ritual kuno dan makhluk-makhluk yang tidak dikenalnya. Di tengah-tengah gua, ada sebuah altar batu dengan tanda-tanda aneh yang bersinar dalam kegelapan. Saat dia mendekati altar itu, dia merasakan hawa dingin yang luar biasa. Tiba-tiba, suara bisikan itu berubah menjadi teriakan-teriakan mengerikan. Peneliti itu mencoba melarikan diri, tetapi sesuatu menariknya kembali ke altar. Dia berusaha sekuat tenaga, namun semuanya sia-sia. Di sana, di dalam gua itu, peneliti tersebut menjadi korban berikutnya dari misteri yang tak terpecahkan. Keesokan paginya, penduduk desa menemukan kamera peneliti itu tergeletak di pintu masuk gua, tetapi tubuhnya hilang tanpa jejak. Mereka yang masih tinggal di desa itu semakin takut dan memutuskan untuk tidak pernah mendekati gua tersebut lagi. Seiring berjalannya waktu, desa itu semakin ditinggalkan. Mereka yang berhasil keluar tidak pernah kembali, dan yang tinggal hidup dalam ketakutan yang konstan. Desa tanpa nama kini hanya menjadi sebuah legenda menyeramkan, diceritakan di antara bisikan-bisikan malam,
tentang kematian misterius yang tidak pernah terpecahkan. Hingga saat ini, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa tanpa nama. Mereka yang mencoba mencari tahu, tidak pernah kembali, meninggalkan desa itu sebagai misteri abadi, dengan kematian-kematian misterius yang terus menghantui. Oke, mungkin segitu saja cerita yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.